Pertanyaannya, bagaimana? Boleh nggak kita gabungin? Misalnya ada orang puasa qadha sama puasa sunnah. Gimana tuh, boleh apa tidak? Kalau dalam kita mazhab Imam Syafi'i itu cukup sudah niatin yang qadha aja. Yang sunat itu jadi bonus. Kalau bahasnya kita jadi bati. Itu bati? Ya. Yang fardu ini yang modal. Yang sunnah ini jadi untungnya. Jadi nggak ada orang yang dibilang dirinya untung kalau modalnya belum pulang. Modal dulu pulang baru ada untungnya. Artinya apa? Sudah niatin aja yang qadha. Yang sunnah itu mengikuti dan dapat pahala. Dan bagaimana kalau kita niatin yang sunat aja, yang qadhanya nggak kita niatin, dapat yang sunat aja, qadhanya nggak dapat. Maka oleh karena itu niatin yang qadha aja, yang sunat sekalipun nggak diniatin udah dapat pahala. Gitu kurang lebih. Makanya. Kalau nggak tahu hukumnya kemarin Ustaz, nggak apa-apa. Gimana caranya kemarin? Kita puasa sunat. Terus qadhanya nggak? Ya. Berarti qadhanya belum. Hanya nggak apa batalin. Berarti sudah dapat pahala sunnah aja. Berarti pahala qadhanya belum. Berarti ndek deman ngodok puasa anda. Berarti harus qadha ulang dong. Ya, di qadha ulang. Gimana nggak maksud kalau ada wajib kenapa lakuin yang sunnah? Kalau ada yang wajib kenapa lakuin yang sunnah? Maksudnya apa? Dahulukan yang wajib dulu daripada yang sunnah. Ya kan kodoknya itu Wajib. ya terus sunnah dia lakuin. Terus? Karena dibatalin nggak puasanya? Kan udah digawe. Belum habis kodoknya itu saat terus puasa sunnah dia. Udah. Dia dapat pahala sunnah doang, tapi qadhanya belum dilakuin. Nah, artinya apa? Itu udah dapat dihitung pahala sunnah. Tetap di qadha. Berapa sih dia belum qadha? Tinggal 6, banyak banget. Segera di qadha. Ya, kalau bisa di qadha. Ingat, hutang itu kan tetap utang. Di hadapan Allah dihitung hutang. Jadi kita itu yang namanya orang ngutang itu ya, makin cepat dibayar, kita makin tenang. Yang ngutang loh, makin tenang kita. Nah, jadi jangan diundur-undur. Kalau bisa diqadha sekarang, ngapain cari besok? Nah, makanya besok ini ketika tanggal 1, kalau nggak khilaf besok apa lusa lah, itu tanggal 1-nya. Nah, jadi kalau bisa menahan dengan baik sama gitu-gitu. Nah, jadi insya Allah nanti ini Sida yang baca ya. Kamu punya baris kan itu? Satu-satu gitu. Nggak apa-apa, nanti saya tinggal syarahin aja. Ya, supaya cepat. Oke? Ada yang lain? Ada. Ustaz, bagaimana hukumnya sholat tapi tidak salam, Ustaz? Bagaimana hukumnya sholat tapi nggak salam? Gimana sih maksudnya? Gara-gara kan Ustaz kita lagi sholat ceritanya terus datang pengurus buka pintu jadi kita jadi salam. Gimana? Misalnya gitu. Itu salat apa? Salat tahajud, duha, salat subuh. Bagaimana hukumnya? Ada orang yang apa itu? Sholat tapi dia nggak salam. Pertanyaannya, salam itu bagian dari rukun apa sunnah? Rukun. Rukun sholat kan? Nah, artinya apa? Tapi ingat, yang menjadi rukun itu salam yang kanan aja. Kalau salam yang kedua itu hukumnya sunnah. Jadi kalau ada orang yang misalnya udah salam ke kanan, tapi katakanlah begini, Assalamualaikum warahmatullahi. Ada pengurus langsung udah berari, boleh, udah sah. Kenapa? Udah salam ke kanan. Artinya yang rukun udah dilakuin. Tapi salam ke kiri itu hukumnya sunnah. Misalnya ada orang nih yang di kirinya kebetulan samping kirinya musuhnya di sini. Dia meleng kita angan namanya. Ini salaman yang kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung ya nang mudi. Kenapa nggak mau lihat musuhnya? Kadang ada orang begitu. Nah, atau misalnya dia lagi dari tadi mandang entut, nah, lah nahan kentut, ya kan? Siapa tahu ada gitu. Nah, ini biasa. Makanya
misalnya nih dia udah sholat, assalamualaikum warahmatullah. Kalau bahasa saya kelepos tuh bahasa sida. Oh, keceplos untuk gitu. Nah, gimana hukumnya? Tapi udah assalamualaikum. Nah, udah aman. Tapi jangan hadap sini lagi salamnya. Makanya kalau begitu dijelasin sama para ulama, makruh hukumnya sholat dalam keadaan menahan kentut, menahan BAB, menahan kencing. Kenapa? Biasanya munara tertahan-tahan ini, biasanya. Bareh dah karena kontak ayat nih imam, suwe nih imam ini gitu doang. Padahal semendak nama baca dengan. Kenapa? Karena yang ditahan kentutnya. Bukan imamnya yang salah, tapi kita yang salah. Dan itu biasanya menghilangkan kekhusyuan. Makanya jangan itu. Nah, makanya penting itu kita ketahui asal apa tuh? Aqallus salam, paling sedikitnya salam, assalamu alaikum. Ini dalam salat. Jadi assalamualaikum itu udah cukup. Maksudnya apa? Supaya kita tahu kalau udah assalamualaikum keluar kentutnya aman. Tapi kalau masih baru keluar kentutnya gimana? Batal. Berarti gimana dong? Ada misalnya seperti yang tadi pertanyaannya. Kalau begitu gimana? Salatnya sah apa benar? Sah apa tidak? Enggak sah. Kenapa enggak sah? Karena belum salam dan belum melakukan rukun sholat, itu salam. Berarti diulang sholatnya. Ulangin sholatnya. Oke, ada yang lain? Sekarang kan misalnya ada imam, terus pas dia baca surat pendek itu enggak kita hafal apa yang dibaca, apa yang kita baca itu. Ketika imamnya jahar ya. Nah, jadi kan misalnya nih imamnya begini rentetannya. Kan biasanya kita barengan tuh sama imam. Allah Akbar. Kan begitu? Di Allah. Kalau sida kan begini. Ripet dikit. Oh nganeno. Udah. Nende idang ngani. Kalau laki-laki begini. Begini pun jangan. Gini santai aja. Itu begini. Jadi cara kita misalnya ini imam tapi ini imam. Ini makmum. Ini imamnya kan takbir Allah Akbar. Ini Allah Akbar. Sama-sama baca kabirang, daif, iftitah. Nah, nanti imamnya baca Fatihah, makmumnya diam. Ini rentetannya nih. Ntar makmumnya diam. Waladhdallin, amin, bareng-bareng. Nah, kalau imam yang ini biasanya diam sebentar. Ngapain? Ngasih waktu untuk bacaan Fatihah kepada makmumnya. Supaya nanti kurang lebih lah. Ketika udah selesai jadi waladhdallin, amin, imamnya diam bentar. Kenapa? Sebagai waktu untuk makmum membaca Fatihah. Setelah makmum membaca Fatihah, barulah kurang lebih imam baca ayat. Kita ngapain makmumnya? Diam, dengerin. Fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum tattaqun, la'allakum turhamun. Nah, jadi itu didengerin, itulah ngikutin. Seperti yang tadi barek baca imam nu ndek tapal kebetulan, pong kade baca gitu. Dengerin aja. Nah, jadi itu rentetannya. Nah, jadi seperti itu kalau jadi makmum itu. Ndek tulak milu baca surah. Ini kalau imamnya jahar subuh, maghrib sama isya. Kalau zuhur asar kan silent tuh imamnya. Silent imamnya. Teduh imamnya, maksudnya nggak pakai suara gede gitu. Nah, jadi begitu kurang lebih. Jadi kita nggak perlu untuk baca ayat-ayat begitu. Baru kalau baru kalau sir boleh kita baca ayat. Kita dahuluin imam baca Fatihah, baca ayat. Ketika imamnya sir boleh. Karena nggak ada pemberitahuan kan imamnya udah selesai baca Fatihah apa tidak. Nih wah selesai wah, nganu imam. Ya kan? Ketika selesai waladhdallin gitu nggak pernah bilang imamnya begitu. Nah, makanya karena itu caranya kurang lebih. Jadi kita sebagai makmum itu dengerin bacaan imamnya sampai selesai, dengerin aja. Makanya lumayan penting lah kalau bisa
imamnya yang cakap suaranya, jadi enak gitu. Kayak di Mesir itu tuh, jadi nggak terasa lama, sebentar. Padahal tahu selesai di tarawih di Mesir itu kurang lebih jam 9:30. Kalau di sini walu dengan keremah itu. Melimudi kan? Weh, banyak. Tapi kalau di sana enak. Kenapa? Masya Allah. Imamnya itu enak kita dengar. Tapi kadang kita wah, ini bagus suaranya. Belu ayatnya balik. Oh, ilah. Makanya itu yang kadang yang bikin gak enak lah salatnya. Tapi jangan ditandain itu imamnya gitu-gitu. Tanda aku ya jangan gitu. Kalau kita tahu dia misalnya bacaannya agak kurang gitu. Terus Bisa kita rubah niat sih. Oh gimana? Misalnya nih ada imam yang mohon maaf bacaannya nggak pas. Sedangkan misalnya yang makmum ini orang yang udah keren lah bacaannya. Gimana hukumnya? Oh boleh, mufarokoh nggak apa-apa. Mufarokoh nggak apa-apa, niatin mufarokoh. Nggak apa-apa, tapi niatin mufarokoh aja. Nah makanya begini, yang dipilih dalam sholat itu imam. Kalau makmum nggak dipilih, siapa aja jadi imam boleh. Nah bantong kanggo jadi makmum. Nah, tapi kalau imam dipilih, kenapa dipilih? Karena imam ini salah satu yang menyebabkan sholat jamaah itu menjadi benar apa tidak. Makanya harus yang paham fikih, harus yang kalau bisa nih, yang cakep lah bacaan Al-Qurannya. Cakep bacaan Quran itu bukan sekedar bagus bacaan, enggak. Tapi harus apa ya, makhrajnya benar lah gitu. Dan saya yakin kalau di sini mah semua benar lah. Artinya udah bisa lah ngaji gitu. Usahakan. Pakai suara hidung jadi imam Ustaz. Pakai bingsang. maksud saya iya kayak dia Bingsang. Pingsan gimana maksudnya? kayak Bengong itu hidung lagi. Alhamdulillah gitu. Mungkin suaranya emang begitunya. Tapi apa itu? Emang dari hidung. Ya emang kalau begini intinya itu jangan sampai ngerubah makna. Kalau saya kan santai aja. Alhamdulillahirabbil alamin gitu kan bisa. Jangan mau ke hidung. Yang kayak misalkan kayak gitu Ustaz, misalkan kita sholat kita bermakmum Berimam. imam atau kita sholat sendiri. Kalau yang begitu intinya jangan sampai ngerubah makna apa yang dibaca. Jangan ngerubah makna itu. Itu intinya. Nah, jadi jangan sampai ngerubah makna itu. Kalau saya mah agol-agolnya jama-jama aku jana. Kayak itu misyairi di itu wanita. Misyairi Rasid tahu? Nah, itu depan kita dengar itu kan. Nah, jadi ya pelan-pelan saya belajar juga lah. Oke, ada lagi? Terus. Misalkan sekarang Ustaz sholat ya nih, jatuh burung di atas kepalanya tapi nggak ada tahu sama orang sholat, tapi orang di belakangnya ngeliat. Oke, gimana misalnya ada orang salat di muknanya itu ternyata jatuh belincak atau apa gitu ya. Nah gini, dilihat dulu kalau tai burung itu, kotoran burung atau kotoran cicak itu dia kering, pakaiannya kering, kembali dia langsung jatuh langsung itu kan, maka itu nggak apa-apa, itu sah. Kata Imam Ibnu Ruslan dalam matan Zubat, al-jaf alal jaf tuhur. Kalau yang kena yang kering sama kering nggak apa-apa. Misalnya ada anjing, mohon maaf, kalau bahasa saya serbeannya itu apa bahasa sida? Serepet. Diserepet gitu pak. Dia kering, pakaian kita kering, aman, nggak apa-apa, nggak jadi najis. Ada orang sholat begitu nggak apa-apa. Tapi beda kalau salah satunya yang basah, salah satunya yang kering. Misal itu kotoran cicaknya baru nesugul, biasanya masih benang, masih kaus gitu. Ya kan biasanya kan begitu, masih benang gitu. Nah itu biasanya kalau kena pasti ada apa namanya bekasnya. Kalau begitu nggak sah sholatnya. Kenapa? Di antara syarat sah sholat itu kan menggunakan pakaian yang suci. Jangan bersih doang, suci. Belum tentu yang bersih itu suci. Tapi kalau yang suci udah tentu bersih.
Nah, bisa jadi yang bagus keren-keren begini nggak tahu kita apakah ada najis apa tidak. Tapi insya Allah kalau begini sih rupanya keren kan gitu ya, suci insya Allah. Nah jadi itu dipakai suci. Nah itu jadi dilihat dulu pakaiannya itu kayak gimana gitu. Atau apa tuh kotoran yang jatuh itu kayak gimana. Nah kalau dia misalnya kotoran yang jatuh itu seperti yang tadi apa namanya, basah, cicak teh apa gitu, basah. Nah terutama kalau tai burung mah, si buru-buru nesugul kan pasti ada airnya. Nah. Oh itu kenapa itu? Oh rezeki itu kayaknya ya. Nah dia itu kalau dia emang ini berarti najis. Tapi kalau udah dicuci dan sebagainya udah aman. Nah. Nanti kita ganti sholat kita. Ganti sholatnya. Yuk kan nggak ditahu ya, sekalipun nggak ditahu kan ada yang ngasih tahu nanti. Nah itu nggak apa-apa, diganti sholatnya. Oke sudah? Oke. Gimana kan misalnya kita berjamaah nih, tapi enggak kita tahu imam itu ada wudhu apa enggak. Misalnya maksudnya berimam, imam itu kadang-kadang enggak dia punya wudhu, tapi tetap dia jadi imam. Bagaimana kalau misalnya imamnya kita bingung atau ragu dia punya wudhu apa tidak? Begini, biasanya kan orang kalau sholat itu pasti udah punya wudhu. Kan ada aja sih. Misal, nah begini, kalau kita jadi makmum itu tidak terlalu penting kita ketahui imamnya itu, pokoknya kita husnuzon dah. Apa itu kita husnuzon? Kalau misalnya dia salah, maka dia yang batal sholatnya, kita sah. Misal ini ada orang jadi imam di masjid Belai, tapi dia katakanlah misalnya imam sholat fardu 5 waktu, dia jadi imam. Tapi nanti dia kira jadi aib, ngentut dia teduk-teduk. Nggak ada yang tahu, dia doang yang tahu kentutnya. Maka sholatnya dia batal, sholat makmumnya sah. Kenapa? Karena dia nggak tahu. Tapi kalau diumumin, mohon maaf jamaah, ngentut tuku baru mana? Kalau dia begitu ngasih tahu sama jamaah, maka semua jamaah ngulangin. Tapi kalau nggak dikasih tahu, aman. Tapi kalau satu orang yang tahu satu belakangnya. Kalau satu orang tahu, maka dia aja yang batal. Kalau dia kasih tahu orang banyak, maka makanya kalau begitu modelnya, makanya diam gitu ya. Makanya di sini lah tempatnya enaknya sebagai orang yang tidak tahu. Iya kan? Kalau tahu, wah bega itu nggak enak kita ngulangin sholat. Nah, makanya kita ya udah usnuzon aja lah. Biasanya orang kalau sholat kan pasti udah ada wudunya. Nah, gitu kan lebih. Kan sholat kita Ustaz ya, tapi ada angin jadi kebuka kaki kita. Terus nah dia tahu dia kebuka kakinya, jadinya kita yang nutupin dia. Apakah batal atau enggak sholatnya yang? Oh iya, kan kita tahu bahwa sesungguhnya yang namanya perempuan itu kan semuanya aurat kan ketika sholat, kecuali muka dan telapak tangan. Sekarang nih dia sholat tapi kelihatan kakinya. Nah, kalau bahasa saya kesingkap kakinya gitu. Gimana hukumnya? Begini, itu dibagi menjadi beberapa. Kalau dia sengaja buka kakinya, sengaja buka supaya dilihat sama orang ternyata putih kakinya misal. Ternyata banyak bot. Dibuka misalnya. Kalau dia sengaja bukanya itu sekalipun sebentar apalagi lama, maka batal sholatnya. Kalau sengaja dibuka. Beda kalau dia kebuka nggak disengaja. Nggak sengaja. Ternyata dia nggak tahu, ternyata dia kebuka gitu. Kalau dia nggak disengaja, maka ada dua kemungkinan. Kalau dia lama terbukanya, batal. Kalau dia segera ditutup maka tidak batal. Gimana orang lain nutupinnya? Bagus nih ngumbi-ngumbi. Tapi kalau dia lihat aja Ustaz nggak ada tutupin kita itu. Oh dia lihat aja, tapi lama sudah gitu. Kakinya kelihatan, batal. Kalau ukurannya lama. Nah, jadi orang yang mau nutupin itu terserah. Dia mau tutupin atau tidak, itu kan bukan lulu gue gitu. Itu bukan urusannya dia gitu. Kalau dia mau tutupin alhamdulillah, kalau enggak astagfirullah gitu. Jadi kalau dia tutupin alhamdulillah sah salatnya. Ukuran lama tidaknya apa? Ukuran lama atau tidaknya itu
aghlabiyah, kebiasaan. Misalnya lama ukurannya kita misalnya 2 menit udah lama, maka kalau udah 2 menit dia apa namanya? Kebuka, batal. Kalau ukurannya misalnya di suatu tempat lama itu 5 menit, maka 5 menit baru dia batal. Begitu kurang lebih. Jadi ukuran itu sesuai aghlabiyah, kebiasaan. Sama dengan darah. Darah itu kalau sedikit nggak apa-apa. Tapi kalau banyak apa-apa. Maksudnya bahaya gitu. Ya. Kan biasanya ukuran kalau Indonesia itu gak jatuh makanan belum 5 menit. Jadi itu Itu ukurannya. Tapi itu mungkin pada makanan doang. Ya kan? Nah, maka itu tergantung aghlabiyah saja. Udah keluar ya? Udah ya? Oh, yang satu. Ustaz, kan kalau kita sholat udah wudhu itu keluar kadang putihan kita, kan putihan itu najis dia. Tapi kalau di sini kan kalau dia keluar lama kita ngantri wudhu lagi Ustaz. Dimaafkan atau tidak itu Ustaz? Oh iya, bagaimana? Misalnya itu emang problema sida kayak perempuan. Gimana misalnya keputihannya? Itu keputihan itu najis apa tidak? Najis. Nah, maka kalau dia keluar gimana? Sedangkan kita lama ngantrinya. Gimana modelnya? Apakah bisa nggak diubah hukum najisnya keputihan menjadi nggak najis karena alasan lama ngantri? Ya nggak bisa lah. Tetap dia menjadi najis. Nah, tetap najis. Nah, jadi sida kalau nanti begitu modelnya, ambillah yang akhir-akhir wudhu, biar langsung sholat, biar nggak jadi masalah nantinya. Nah, oke, jazakumullah khairul jaza. Udah ya? Udah keluar kan? Sudah mau istirahat kan? Istirahatnya setengah jam. Setelah itu nanti, oke. Barakallahu fiik.